Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kita di sini akan membahas mengenai sistem pengapian mobil konvensional bersama saya, Tarjuni SPD dari SMK Negeri Cipatuja. Nah, di situ tergambar ada beberapa macam komponen sistem pengapian konvensional, ada baterai, ada kunci kontak, terus ada koil, ada distributor, dan ada busi. Semuanya ini saling berkaitan ya. Nah, di sini ada baterai, itu nanti sebagai sumber untuk memercikan bunga api pada busi. Nah, di sini tegangan pada baterai itu 12 volt akan berubah menjadi tegangan tinggi pada busi menjadi sekitar di 10.000 sampai 20.000 volt. Nah, itu dibantu oleh adanya koil pengapian. Ya, ini gambar yang di bawah ini, koil pengapian. Nah, di sini, prinsip daripada koil pengapian sama aja seperti transformator. Jika pada sambungan primer transformator dihubungkan dengan arus bolak-balik, maka akan ada perubahan arus listrik, terjadi perubahan medan magnet, dan terjadi tegangan induksi, sehingga lampu akan menjadi menyala. Di sini ada perbandingan tegangan, di mana perbandingan tegangan sebanding dengan perbandingan jumlah lilitan. Jumlah lilitan sedikit, tegangan induksinya kecil, sedangkan jumlah lilitan banyak, pasti tegangan induksinya besar. Nah, bagaimana jika transformator diberi arus arah? Nah, transformator tidak dapat berfungsi dengan arus yang searah. Kenapa? Karena arusnya itu pasti tetap dan tidak terjadi perubahan medan magnet. Selanjutnya tidak terjadi tegangan induksi. Terus bagaimana agar terjadi perubahan medan magnet? Dengan memberi saklar pada sambungan primer, maka jika saklar dibuka atau ditutup atau on off, terjadilah arus primer pasti akan terputus-putus sehingga akan ada perubahan medan magnet. Terjadilah tegangan induksi. Kita lanjutkan. Komponen-komponen sistem pengapian konvensional. Di sini ada kunci kontak, terus ada koil pengapian, terus ada platina. Ya, platina atau kontak poin ini berada nanti di distributor ya. Nah, ada di distributor. Nah, setelah dari distributor ini nanti akan ada ke busi. Nah, berikutlah rangkaian sistem pengapian ya. Itu dari baterai ke kunci kontak, koil pengapian, terus ke distributor ya. Di distributor itu ada platina tadi, kontak poin yang memutuskan arus primer dan ada yang membagikan tegangan tinggi ke busi, itu ada rotor. Cara kerja saat kunci kontak on, kontak pemutus menutup. Nah, arus itu dari baterai ke kunci kontak, terminal plus atau terminal positif daripada koil, nanti ke terminal negatif koil, ini akan menuju ke platina. Dari platina, karena ini platinanya itu menutup, maka akan ke massa ya. Nah, itu ya. Sehingga akan terjadi ya pembentukan medan magnet pada inti koil. Selanjutnya, pada saat kunci kontak on, kontak pemutus ini membuka ya. Ini salah tulisannya ya, terbuka. Di sini arus primer itu terputus dengan cepat, maka ada perubahan medan magnet. Medan magnet jatuh, terjadi arus induksi tegangan tinggi pada saat
sirkuit sekunder ya. Nah, di sirkuit sekunder ini terjadi tegangan tinggi. Nah, tegangan tinggi ini akan menuju ke rotor ya. Dan rotor ini akan membagi arus tegangan tinggi tersebut ya sesuai dengan saat pengapian. Ini bagian-bagian daripada platina atau kontak pemutus ya. Di situ ada baut ya. Itu nomor 6, itu skrup pengikat atau baut, itu yang nantinya untuk menyetel platina ini. Di sini ada sudut pengapian dan sudut duel. Ya, bisa Anda perhatikan untuk sudut pengapian itu 360 dibagi Z. Z ini adalah jumlah silinder. Ini 360 bagi Z. Misalnya ya. Di sini untuk mencari sudut duel itu adalah 60% kalikan sudut pengapian. Toleransinya adalah kurang lebih 2%. Contoh, di sini menghitung sudut duel motor 4 silinder. Ya, sudut pengapian kita hitung dulu 360 dibagi Z ya. 360 bagi 4 ya. Nah, di sini sudut duelnya 360 bagi 4 berarti kan berapa? Berarti 9 ya, 9 kali 4 di 90 derajat. Sudut pengapiannya dihasilkan 90 derajat. Dengan sudut duelnya tadi rumusnya 60%. Ya, 60% dari sudut pengapian. Jadi 60% dari 90 derajat adalah 54 derajat. Toleransinya tadi kurang lebih 2%. Sehingga besar sudut duel adalah 54 derajat plus minus ya 2%. Nah, besar sudut duel dan kemampuan pengapian. Di sini kemampuan pengapian ditentukan oleh kuat arus primer. Untuk mencapai arus primer maksimum diperlukan waktu pemutusan kontak pemutus yang cukup ya. Apabila misalnya sudut duel kecil, maka waktu penutupan kontak pemutusnya pendek sehingga arus primernya tidak mencapai maksimum. Akibatnya kemampuan pengapiannya kurang. Nah, di sini kemampuan pengapian baik apabila sudut duelnya besar, tetapi waktu mengalir arusnya terlalu lama sehingga kontak pemutus menjadi panas dan kontak pemutusnya pasti akan cepat aus. Oke, kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.